Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi perihal cara mengatasi data tidak valid dan reliable dalam uji validitas dan reliabilitas di program SPSS. Nah, sebelum saya melakukan praktek di program SPSS, alangkah baiknya kawan-kawan semua harus mengetahui tentang konsep dasar dalam uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas bertujuan untuk mengetahui kevalitan angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam mengukur dan memperoleh data penelitian dari responden. Sedangkan uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi angket kuesioner yang digunakan oleh peneliti, sehingga angket kuesioner tersebut dapat dihandalkan meskipun penelitian dilakukan berulang kali dengan angket kuesioner yang sama dengan waktu yang berbeda. Angket kuesioner penelitian dikatakan baik dan berkualitas apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Nah, selanjutnya di sini ada cara mengatasi data tidak valid dan reliable. Apabila uji validitas dan reliabilitas tidak terpenuhi, ada beberapa cara untuk mengatasi data yang tidak valid dan reliable. Di antaranya, yaitu yang pertama, memperbaiki pertanyaan dalam angket yang tidak valid dan melakukan penyebaran angket kuesioner ulang. Yang kedua, melakukan drop atau menghilangkan item-item soal pada angket yang tidak valid. Nah, langsung saja saya akan menuju ke program SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 23 ya, kawan-kawan semua. Dan untuk analisis yang pertama, saya akan melakukan uji validitas. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, selanjutnya pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog ya kawan-kawan semua. Pindahkan seluruh item pernyataan dan skor total ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variables. Lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output uji validitas. Nah, sebelum kita melakukan interpretasi pada output uji validitas person, alangkah baiknya kita harus mengetahui kriteria pengujian dalam uji validitas. Akan saya buka file PDF-nya. Nah, di sini ada kriteria pengujian dalam uji validitas, yaitu menggunakan nilai signifikansi atau nilai p-value. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, berkesimpulan valid. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan tidak valid. Nah, untuk interpretasi output uji validitasnya, yaitu pada item yang pertama atau pernyataan yang pertama, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa pernyataan pertama sudah valid. Selanjutnya, untuk pernyataan yang kedua, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,189. Nah, nilai ini lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan pernyataan kedua tidak valid. Nah, selanjutnya untuk pernyataan ketiga, memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa pernyataan ketiga sudah valid. Dan selanjutnya untuk pernyataan keempat sampai pernyataan keenam, memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, di mana untuk pernyataan keempat memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002. Pernyataan kelima memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000. Begitu juga di pernyataan keenam, memiliki nilai signifikansi atau nilai p-value sebesar 0,000.
maka bisa ditarik kesimpulan bahwa dari 6 pernyataan yang digunakan dalam kuesioner, pernyataan kedua tidak valid. Sedangkan untuk pernyataan pertama, pernyataan ketiga, pernyataan keempat, pernyataan kelima, dan pernyataan keenam sudah valid. Nah, tahap selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas untuk mengetahui apakah kuesioner yang digunakan sudah bisa dihandalkan atau belum. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Scale, selanjutnya pilih Reliability Analysis. Pindahkan P1 sampai P6 ke kolom sebelah kanan atau ke kolom Item, lalu pilih OK. Nah, di sini pada output uji reliabilitas, kawan-kawan semua bisa fokus pada nilai Cronbach alpha, di mana nilai Cronbach alpha yang didapat sebesar 0,528. Nah, sebelum kita menarik kesimpulan bahwa data yang digunakan itu reliable atau tidak, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Menurut Imam Ghazali, variabel dikatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Nah, di sini pada output uji reliabilitas, nilai Cronbach alpha yang didapat sebesar 0,528. Nilai ini kurang dari 0,70, maka bisa disimpulkan bahwa data tidak reliable. Maka dari itu, kita harus melakukan metode penyembuhan. Nah, di dalam video ini, saya akan melakukan metode penyembuhan dengan cara mendrop atau menghilangkan pernyataan yang tidak valid, yaitu pada item P2. Kita hilangkan, clear. Selanjutnya kita harus memunculkan variabel baru, yaitu variabel skor total terbaru. Caranya, kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Nah, di target variabel kita isikan dengan skor total. Lalu di bagian numeric expression kita bisa isikan dengan P1 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 lalu ditambah P6, lalu pilih OK. Nah, di sini sudah muncul variabel baru, yaitu variabel skor total dari P1, P3, P4, P5, dan P6. Nah, tahap selanjutnya saya akan melakukan uji validitas dan reliabilitas ulang. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, selanjutnya pilih Bivariate. Kita masukkan variabel skor total ke kolom Variables, lalu kita pindahkan variabel total ke kolom sebelah pilih OK. Nah, di sini pada output uji validitas yang kedua, nilai signifikansi yang didapat dari item P1 sampai P6 kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa semua item yang digunakan sudah valid. Nah, tahap selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas ulang menggunakan item P1, P3, P4, P5, dan P6. Caranya sama, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Scale, selanjutnya pilih Reliability Analysis. Nah, di sini sudah muncul kotak dialog dan langsung saja kita bisa pilih OK. Nah, di sini pada output uji reliabilitas yang kedua, nilai Cronbach alpha yang didapat sebesar 0,722. Nilai ini lebih besar dari 0,70. Maka bisa diartikan bahwa uji reliabilitas sudah terpenuhi, yang artinya angket kuesioner yang digunakan sudah layak dihandalkan. Ya, kurasa cukup sekian penjelasan dan cara praktek bagaimana mengatasi data tidak valid dan reliable dalam uji validitas dan reliabilitas di program SPSS. Dan apabila kawan-kawan semua masih bingung perihal materi ini, kawan-kawan semua bisa berkomentar di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video-video di channel YouTube saya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.